Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini Minggu 28 Maret 2021 adalah hari Minggu Palma. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan, firman-Nya dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, memperingati masuknya Yesus secara mulia di kota Yerusalem. Tapi Minggu Palma adalah minggu yang mengawali minggu sengsara, di mana kita akan sungguh-sungguh masuk dalam renungan-renungan tentang penderitaan Kristus secara khusus. Dalam bacaan Injil, dalam liturgi sabda, yang dibacakan adalah kisah sengsara. Bacaan yang tadi kita dengarkan bersama itu bacaan yang biasanya dibacakan sebelum perarakan. Tapi intinya adalah kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan yang terwujud melalui sengsara, wafat. Bahwa dia adalah yang terberkati, bahwa kerajaannya itu datang bukan atas cara yang biasa, tapi terwujud melalui penderitaan salib. Mari kita menyadari betul, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, banyak orang memuja-muji dia. Tapi orang yang sama, karena tidak punya prinsip hidup yang jelas, gampang kemudian berubah haluan dan meneriakan, "Salibkan dia." Mereka tidak konsekuen dengan apa yang sungguh-sungguh telah mereka lakukan ketika mereka memuji Yesus pada saat dia memasuki kota Yerusalem. Mereka gampang disetir orang lain untuk mengikuti kemauan orang itu. Dan itulah yang terjadi.
Mari kita bercermin atas orang-orang seperti ini untuk menyadari betul bahwa kita tidak menjadi pengikut Kristus yang suam-suam kuku, yang ikut arus, tapi punya prinsip hidup yang dipegang teguh. Saya sudah percaya akan dia, saya sudah menyerahkan hidupnya untuk dia, sudah beriman kepada dia. Tidak ada apapun yang boleh membuat saya kehilangan iman percaya kepada dia. Saya akan berjuang untuk menjaga, merawat ini. Saya tetap akan berusaha supaya hidupku memuliakan Tuhan. Supaya hidup yang memuliakan Tuhan itu dengan cara hidup yang memberkati banyak orang. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Itulah hidup yang mau terus saya perjuangkan kapanpun, dimanapun, ada atau tidak ada kesulitan, saya akan tetap berjuang untuk itu. Saya tidak akan terpengaruh untuk meninggalkan semangat ini hanya untuk mengikuti pengaruh orang lain karena diiming-imingi dengan janji-janji palsu. Bahwa hosana yang saya teriakan adalah hosana sepanjang hidup saya, kemuliaan yang sudah saya tunjukkan, akan tetap saya tunjukkan. Apapun yang terjadi, aku ini milik Kristus dan aku tetap akan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Hidupku akan senantiasa hidup yang kuperjuangkan untuk memuliakan dia dan untuk memberkati banyak orang, dan ini akan aku lakukan sampai ajal. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Orang yang pegang teguh iman. Itu harta yang tidak boleh pernah hilang. Apapun janji orang, apapun bayaran yang orang mau berikan kepada aku, apapun yang terjadi di luar sana, aku akan tetap memegang salib Tuhan sampai ajal. Iman itu adalah harta. Harta yang membawa keselamatan. Harta yang membawa saya menuju sukacita abadi. Dan itu tidak pernah akan ditukar oleh apapun. Entah oleh perkawinan, entah oleh pengaruh apapun. Tidak pernah. Itu akan aku bawa sampai ajal. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati. Amin.